Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mari pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmatnya yang luar biasa banyaknya, yang kita pasti tidak mampu menghitungnya. Untuk itu, atas segala nikmatnya kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Teman-teman sekalian, pada pertemuan ini kita masih melanjutkan kajian minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari hukum bacaan nun mati dan tanwin atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Minggu lalu kita mempelajari idhar. Pada kesempatan ini nanti kita akan mempelajari idgham. Tujuan pembelajaran setelah pertemuan ini selesai, saudara diharapkan dapat 1. Menyebutkan 5 macam hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Minggu lalu sudah kita ulang lagi sekilas. Yang kedua, menjelaskan hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ketiga, diharapkan saudara dapat menerapkannya pada saat membaca Al-Quran. Materi pada pertemuan kali ini, yang pertama, macam-macam hukum bacaan nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang kedua, materi kita idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga, contoh-contoh bacaan idgham, baik idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah. Tanwin dan nun mati atau nun mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28. Kemarin sudah kita jelaskan ada 4 hukum bacaan. Yang pertama, hukum bacaannya disebut idhar, yaitu jelas, tegas, dibaca sesuai dengan bunyi tulisannya. Yang kedua, idgham yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang ketiga, iqlab. Yang keempat adalah ikhfa. Pada kesempatan ini kita hanya mempelajari apabila nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Khususnya kita mempelajari hukum bacaan idgham. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Bi artinya dengan, gunnah berdengung. Jadi idgham itu ada 2. Yang pertama idgham bi gunnah, kita memasukkan atau meleburkan ke huruf berikutnya disertai dengan dengung. Idgham bi gunnah ini memiliki 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Sebut saja yanmu agar mudah menghafalkan. Sedangkan yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan, bi artinya dengan, la artinya tidak, gunnah berdengung. Jadi memasukkan ke dalam atau kepada huruf berikutnya tanpa disertai dengung. Idgham bila gunnah ini memiliki 2 huruf, yaitu lam dan ro. Cukup jelas ya. Jadi idgham ada 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang idgham bi gunnah disertai dengung, yang idgham bila gunnah tidak disertai dengan dengung. Yang idgham bila gunnah memiliki 4 huruf, ya, nun, min, wawu. Sedangkan yang idgham bila gunnah hanya mempunyai 2 huruf, yaitu lam dan ro.
Mari kita awali dengan mempelajari idgham bigunah. Tadi sudah kita sebutkan, kita ulangi dari cara membacanya. Cara membaca idgham bigunah yaitu memasukkan atau meleburkan bunyi tanwin atau nun mati ke dalam bunyi huruf di depannya dan disertai dengan dengung atau gunah, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Tadi sudah hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan wawu. Contoh bacaan idgham bigunah. Pertama, contoh apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ya. Di sini kita akan meleburkan tanwin, dalam hal ini kasroh ten, ke dalam huruf ya. Itu yang kita beri tanda panah itu ya. Bacaan seperti, bukan dibaca yauma idin yatazakkarul insan, tetapi dibaca yauma idin yatazakkarul insan. Ya. Langsung masuk ke huruf berikutnya ya. Itu kita temui di surat Al-Fajr ayat nomor 23. Untuk contoh yang huruf nun, kita baca fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nun melebur ke nun ya sama ya berarti ya. Cuma kita baca 2 harokat tadi. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Teman-teman, di buku-buku Utsmani kalau ada harokat di bawah saddah, di bawah tasjid, itu i ya, walaupun tepatnya di atas. Ini kita temukan di surat Al-A'la ayat 9. Berikutnya contoh yang huruf mim yang kita beri tanda panah itu bukan dibaca bihijarotin mim sijil, tetapi dibaca tarmihim bihijarotim min sijil. Jadi langsung dibaca, kasroh t-nya hilang, jadi bihijarotim min sijil ya. Itu ada di surat Al-Fil ayat yang keempat. Untuk contoh yang wawu yang kita beri tanda panah itu bukan dibaca lahabin wa tab, tetapi dibaca tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi bukan lahabin ya, lahabi wa tab itu. Ini ada di surat Al-Lahab ayat 1. Ya, tadi yang kita beri tanda panah itu artinya untuk yang pertama tanwinnya melebur ke ya, yang kedua nunnya melebur ke nun berikutnya, yang ketiga kasroh t-nya melebur ke mim, yang berikutnya kasroh t-nya melebur kepada huruf wawu. Berikutnya kita pelajari idgham bila gunah. Cara membaca idgham bila gunah: memasukkan atau meleburkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam bunyi huruf berikutnya atau di depannya dengan tanpa mendengungkan suara. Tadi kita sebutkan hurufnya hanya 2, lam dan ro saja. Contoh, bukan dibaca wa in lam, tetapi dibaca wa illam tu'minu li. Jadi dibaca wa illam, nunnya langsung hilang ya, melebur pada lam tanpa dengung. Wa illam tu'minu li. Contoh yang kedua yang ro, bukan dibaca min rizq, tapi dibaca mir rizqin fa ahya bihi.
Jadi baca mir ya, bukan min ri tapi mir rizqi. Contoh lain, bacaan idgham bila gunah yang huruf lam, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bukan yakun lahu, jadi dibaca yakul lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sangat populer di surat Al-Ikhlas ayat yang ke-4. Contoh baca idgham bila gunah yang huruf ra yang kita beri tanda panah itu di kasrah ten bertemu dengan ra, bukan dibaca fi'isatin radiyah tapi dibaca fawa fi'isatir radiyah. Jadi dibaca fi'isatir radiyah gitu ya. Cukup teman-teman, kira-kira pertemuan kali ini kita akhiri dengan tugas. Teman-teman diminta untuk mengidentifikasi, mencari di surat Al-Baqarah 106 yang sudah kita kutipkan ini. Mohon dicari mana bacaan yang berupa idhar dan mana bacaan yang berupa idgham. Kiranya pertemuan cukup. Kita akhiri dengan doa alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan kajian berikutnya.